Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Saat ini marilah kita merenungkan firman Tuhan, tetapi mari sebelumnya kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah sumber pertolongan kami, pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan baru, hidup, pemberian Tuhan. Dan satu hari ini kami serahkan semua jalannya kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan saja. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati pikiran setiap kami. Secara khusus pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kami boleh menerima pesan dari Tuhan dan membawanya sebagai pelita dalam menjalani hidup kami satu hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan kami memohon. Haleluya. Amin. Kita akan merenungkan Mazmur 73 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan 23 sampai 26 yang berkata demikian kepada kita. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah yang kumiliki di surga selain engkau? Selain engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini pemazmur mengatakan bahwa hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Karena apa, saudara? Karena ia iri, dia meri kepada orang-orang yang berdosa. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual ketika aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Dalam hidup ini berapa sering kita melihat orang yang lebih baik kondisi hidupnya dibandingkan kita, orang yang lebih oke dibandingkan kita, tetapi kita tahu kalau orang tersebut mendapatkan itu dengan cara yang tidak benar, tanda kutip cara yang salah, dosa. Dan ketika kita merasakan kita ingin menjadi orang seperti itu, atau kita ingin merasakan memiliki kondisi yang seperti itu, kadangkala kita terdorong untuk berbuat hal yang sama. Biasanya orang ketika berhasil menaiki sebuah tangga dan ia berhasil, orang lain biasanya ingin juga naik tangga yang sama. Demikian juga ketika melihat orang yang hidupnya enak tetapi caranya salah. Biasanya orang yang ingin hidup enak, kalau dia tidak berhati-hati, dia bisa mengikuti tanda kutip teladan yang keliru, cara yang salah untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini pemazmur mengatakan, hampir saja aku jatuh karena melihat kemakmuran orang-orang yang fasik. Tetapi dia juga mengatakan bahwa aku tetap di dekatmu, Tuhan, dan engkau memegang tangan kananku, engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tentu setiap orang punya struggle-nya sendiri-sendiri, setiap orang punya perjuangannya sendiri-sendiri, punya jerihnya sendiri-sendiri, punya alur hidupnya sendiri-sendiri. Dan ketika melewati itu dan melihat orang lain yang lebih baik, kita diajak melalui ayat ini untuk tetap setia bersama dengan Tuhan melangkah di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita memelihara iman kita bahwa dalam perjuangan kita saat ini ada titik ketika Tuhan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu melalui ayat ini dikatakan, ya tetaplah pegang tangan Tuhan. Dan yang kedua, tetaplah biarkan hidup kita dituntun oleh nasihat Tuhan. Artinya apa? Selalu bergaul dengan firman Tuhan
dan selalu mencari kemana Tuhan ingin menuntun langkah hidup kita. Hingga tibalah kita pada titik kemuliaan yang kita inginkan. Jadi dalam proses mencapai hal, tanda kutip kemuliaan itu, kemuliaan adalah sesuatu hal yang luhur, sesuatu yang baik. Kita diajak juga untuk melewati cara-cara yang baik dan benar, yaitu dengan tuntunan Tuhan, tuntunan nasihat Tuhan, dan juga dengan menggandeng tangan Tuhan. Jadi jangan salah pilih sekutu, bersekutulah hanya kepada Tuhan, bukan dengan si jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Yaitu, di dalam proses kehidupan kita saat ini, selalu ingat dan setialah hanya kepada Tuhan, ikutilah apa yang menjadi tuntunannya, dan niscaya suatu hari kelak dalam waktu yang baik, perkenanannya dinyatakan dan hidup kita diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Masih dalam suasana Paskah, kita selalu diingatkan bahwa kita telah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Kita telah bersatu di dalam kemuliaan Allah. Peliharalah itu, jangan sampai lepas. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan.